Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyelesaikan salah satu tugas kecakapan antar personal mengenai tentang video diskusi. Adapun tema kami yaitu tentang berbagi sembako dan masker untuk orang-orang yang terkena dampak dari COVID-19. Kami mengerjakan tugas ini melalui via Zoom karena beberapa teman kami berada di luar Palembang sehingga kami tidak dapat mengerjakan tugas tersebut secara offline. Selain itu, dengan adanya aplikasi Zoom ini juga akan mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19. Perkenalkan, nama saya Azmin Al-Barokah. Dalam diskusi ini, saya berperan sebagai ketua. Perkenalkan, saya Catu Nugroho. Di sini saya berperan sebagai wakil ketua. Perkenalkan, saya Mutia Rahayu. Di sini saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Irene Novelanda. Di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Rizky Wita. Di sini saya berperan sebagai anggota. Baik, itulah perkenalan kami. Langsung saja ke pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkesempatan hadir pada diskusi kita pada hari ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan pembahasan apa saja yang akan kita diskusikan pada hari ini. Yang pertama yaitu kapan jadwal agenda dari kegiatan kita ini. Yang kedua, targetan donasi yang akan kita berikan kepada kepala keluarga. Yang ketiga, instansi atau lembaga masyarakat apa saja yang dapat kita maksimalkan untuk ikut berpartisipasi dengan agenda kita ini. Selanjutnya yaitu target jumlah dana yang akan kita penuhi dan bagaimana cara mengumpulkan dana tersebut. Terakhir, jenis donasi apa saja yang akan kita bagikan ke kepala keluarga yang terkena dampak COVID-19 ini. Itu pembahasan kita pada hari ini. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, ada beberapa tujuan yang akan disampaikan oleh Saudari Irene Novelanda. Untuk Saudari Irene, dipersilahkan. Baiklah, tujuan dari pertemuan di Zoom ini untuk berdiskusi bagaimana caranya untuk melaksanakan suatu kegiatan di mana semua anggota kelompok ini berpendapat memberikan saran, mendengarkan saran, menerima dan mendengarkan saran dari orang lain, serta belajar bagaimana caranya berpendapat dan menerima pendapat orang lain. Mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya untuk kita dapat berdiskusi pada siang hari ini, di mana kegiatan diskusi kita pada hari ini yaitu untuk menjalankan ataupun mencari solusi dari kegiatan kita, yaitu untuk membagikan sembako dan masker untuk orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin menyampaikan gimana konsepan ataupun mekanisme dari agenda kita tersebut. Mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Ini kan sumber dananya dari penggalangan dana. Itu kita penggalangan dananya dari masyarakat atau bagaimana, Pak? Kita di jalan di simpang lampu merah atau dari dinas-dinas juga dapat sumber dananya?
Nah, mungkin yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Iren? Baiklah, terkait pertanyaan Iren yang diajukan tadi, saya ingin memberikan saran dan menanggapi. Kemungkinan kita akan bekerja sama dengan berbagai dinas untuk mengumpulkan dana tersebut, dan mungkin kita juga akan mengumpulkan dari masyarakat-masyarakat sekitar yang bisa membantu kita untuk membantu para masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan juga masker-masker untuk para masyarakat tersebut. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dengar. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan saran atau tanggapan? Ayo kawan-kawan, di sini kan kita berdiskusi. Jadi harapannya di mana kita itu dapat memaksimalkan agenda ini. Jadi teman-teman juga bisa paham dan bisa bergerak apa job desk-nya nanti. Seperti itu. Ada lagi yang ingin menanggapi dari pertanyaan Iren tadi? Iya, saya setuju dengan pendapat Saudara Catur. Sebaiknya penggalangan dana itu tidak hanya kita mengharapkan bantuan dari dinas-dinas saja, tetapi juga harus melibatkan masyarakat sekitar yang mungkin dapat menambah dana tersebut menjadi lebih banyak. Ya, mungkin itu ya tanggapan untuk jawaban dari pertanyaan dari Iren. Mungkin sedikit menambahi, kita juga mungkin bisa berkolaborasi dengan lembaga masyarakat seperti ACT ataupun Aksi Cepat Tanggap. Ila ACT itu singkatannya ya. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan ACT ataupun lembaga-lembaga sosial yang lain. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan, itu terkait dana dana berasal untuk donasi tersebut. Nah, untuk ada yang lagi pertanyaan yang lain? Baik Pak, saya ingin bertanya, kira-kira untuk target pengumpulan dana ini berapa banyak ya Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya dari saudari Mutia. Mungkin untuk targetan dananya itu kita mengumpulkan sebanyak mungkin dana tersebut, baik dari perusahaan yang ingin berdonasi ataupun kita mengumpulkan secara terjun langsung ke lapangan dan kolaborasi ataupun dengan lembaga sosial yang lain. Nah, sebanyak itu juga dana terkumpul, dan dengan dana itu juga kita akan memberikan dana tersebut ke orang yang membutuhkan. Jadi misalnya dana tersebut dapat 10 juta, maka gimana caranya agar dana itu bisa dimaksimalkan dan dapat dibagi ke orang-orang yang membutuhkan, seperti itu. Itu untuk menanggapi pertanyaan dari saudari Mutia. Mungkin ada lagi pertanyaan atau ingin menambahkan jawaban tersebut? Dipersilahkan. Mungkin ada lagi pertanyaan atau ingin menambahkan jawaban tersebut? Dipersilahkan. Nah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin ada lagi. Oh, ya, Saudara Iren. Yang ingin kita bagikan itu berupa sembako dan masker ya Pak, atau ada yang lainnya, uang atau itu cukup sembako dan masker saja? Nah, atau tergantung dengan dana yang kita dapatkan nanti? Nah, mungkin ada jawaban dari teman-teman yang lain terkait pertanyaan dari saudari Iren. Mungkin Ibu Rizka bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Baiklah, saya akan menanggapi dari Saudara Iren. Untuk penggalangan dana kan alokasi dana tersebut disesuaikan dengan dana yang akan kita terima. Jadi untuk sementara tujuan utama kita adalah pembagian masker dan juga sembako. Kenapa kedua hal tersebut dianggap sangat penting? Karena yang pertama, masker dianggap berpengaruh sangat penting terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian sembako karena
seperti kita ketahui, perekonomian masyarakat sekarang itu banyak yang mengalami kesulitan, sehingga kita bantu melalui sembako untuk meringankan kesulitan dari masyarakat menengah ke bawah. Dan apabila nanti ada kelebihan dana, mungkin akan kita pikirkan kembali, akan dialokasikan dana tersebut kemana. Nah, untuk menambahkan jawaban dari Rizka ya. Nah, biar kita itu nggak salah untuk memberikan donasinya, jadi kita akan berkolaborasi dulu sebelumnya dengan ketua RT ataupun pihak di lingkungan sekitar tersebut. Misalnya kita ingin di Lunjuk Jaya, maka kita akan berkolaborasi dengan Pak RT. Nama-nama aja kepala keluarga atau keluarga yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi nanti kita data, kemudian baru kita memberikan sembako dan masker itu tadi, seperti itu. Agar dananya itu tidak salah kita memberikan orang dana tersebut, sembako dan masker tersebut. Mungkin itu. Ada lagi? Mungkin cukup jelas ya dari pertanyaan Iren. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ataupun masih bingung terkait agenda kita pada yang akan datang? Nah, siapa lagi yang nak nanya? Saya ingin bertanya terkait kurun waktu berapa lama pengumpulan dana ini akan dilaksanakan berapa lama ya? Baiklah, kalau untuk lamanya pengumpulan dana tersebut, bisa kita lakukan selama 2 minggu. Kalau untuk hari Sabtu Minggu, itu bisa kita lakukan selama dari pagi sampai sore. Kalau di waktu kerja, kita bisa lakukan di jam seperti sore hari ketika jam orang pulang kerja. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran? Kalau untuk saya pribadi ya, karena kita ini kan untuk mengurangi COVID-19 ya, jadi untuk 2 minggu sekali itu mungkin iya 2 minggu sekali, tapi untuk pelaksanaan Bukan 2 minggu sekali, Pak. Selama 2 minggu tuh, nah. Oh, selama 2 minggu ya, maaf ya, maksudnya selama 2 minggu, tapi dalam kita terjun ke lapangannya itu tidak sehari 2 kali, tapi cukup 1 kali aja, yaitu di waktu sore, seperti itu. Agar kita juga nggak, karena terlalu banyak, ini kan harapannya itu biar penyebaran COVID juga tidak melebar lebih jauh seperti itu. Jadi harapannya jangan terlalu sering seperti itu. Mungkin setelah waktu sholat asar selama 2 jam, kemudian setelah itu kita pulang dan dilanjutkan lagi besokannya seperti itu. Jangan sampai pagi sama sore seperti itu. Agar kita juga bisa membantu pemerintah untuk mengurangi dampak COVID-19 ini. Seperti itu sih untuk dari saya. Ya, maksudnya di sini itu kan bukan dari pagi sampai sore, tapi itu di pagi hari mungkin dari jam 7 pagi atau sampai jam 9, lalu kembali lagi di sore hari itu jam 3 sampai jam 5 atau jam 4 sampai jam 5 kayak gitu. Itu untuk weekend saja, tapi untuk jam kerjanya cukup hari dari jam 3 sampai jam 5 saja. Itu saran dari saya. Nah, kesepakatannya gimana itu? Dikarenakan waktunya kan cuma 2 minggu. Itu waktu yang singkat. Penggalangan dananya kan sesuai dengan protokol kesehatan. Mungkin kita bisa pakai masker, membawa hand sanitizer, dan jaga kesehatan lah. Sedikit menambahkan, mungkin kita bisa juga untuk melakukan open donasi melalui pamflet-pamflet melalui online seperti itu. Nah, itu benar. Cuman sebentar ya, kita satu frekuensikan dulu. Jadi kan saran saudari Iren dan Mutia tadi itu mengatakan gimana tadi itu? Kalau di jam kerja cukup satu kali ya, sore hari. Dan pada waktu weekend, waktu weekend
2 kali kan, pagi dengan sore. Benar bukan seperti itu? Ya, benar bukan? Ya, mungkin menanggapi ya, Hmm. jelaskan bahwa penggunaan itu dilakukan setiap hari dan waktu weekday mungkin di waktu pagi. Kalau saya lebih sependapat secara catur, bagaimana kalau dilakukan secara online? Misalkan di banyak penggalangan dana bisa itu secara online tanpa terpangan dengan banyak orang. Karena di sini juga kita kan mau melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19. Kemudian kalau dalam kurun 2 waktu, mungkin penggalangan dana ini kalau menurut saya sebaiknya tidak hanya dalam kurun waktu 2 minggu saja. Karena bagaimanapun penyebaran ini terjadi dalam waktu yang cukup lama. Bila masih terdapat sumbangan atau terdapat dana yang dapat kita alokasikan, lebih baik bukan hanya 2 minggu, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena masyarakat juga membutuhkan itu juga dalam waktu yang cukup lama, bukan hanya untuk 2 minggu saja. Menambahkan sedikit dari Rizka, untuk donasi offline-nya yang kita lakukan secara langsung itu mungkin memang bisa dibatasi oleh kitanya sendiri. Tapi untuk yang open donasi secara online itu kan bisa dibuka lebih lama untuk menambahkan bantuan-bantuan yang bisa diberikan ke masyarakat nantinya. Iya, benar. Jadi ada yang offline dan online dan juga online agar pendapat mungkin target kita itu berapa kepala Pak yang ingin kita berikan bantuan? Kalau untuk targetan mungkin 50 ya untuk pertama kali ini kan karena agenda pertama jadi ya. Jadi mungkin 50 dulu, mungkin nanti kalau ada dana lagi ataupun ada bantuan yang lebih banyak lagi, ya sudah berarti bisa kita tingkatkan seperti itu. Tapi untuk awal ini harapannya targetannya 50 kepala keluarga aja sudah cukup seperti itu. Nah, jadi fix ya kesepakatannya. Jadi untuk penggalangan dana kita terjun langsung ke sosial itu cukup 1 hari, mungkin 1 hari 1 kali. Terus seperti itu ya. Tapi untuk yang secara online-nya kita laksanakan aja sampai durasi 2 minggu itu sampai akhir. Atau mungkin ya mungkin seperti itu aja ya. Atau mau cukup di weekend, hari weekend aja kita terjun ke lapangannya. Yang ke jalan-jalan. Kalau untuk 1 hari 1 kali itu kayaknya terasa berat itu kan. Itu berapa orang Pak per hari? Di sini kan kita ada 5 orang. Nah, itu juga belum tahu atau sih. gantian atau bagaimana? Nah, kalau itu kan kita kan nggak tahu juga karena kita kan akan kolaborasi juga dengan anak-anak lembaga dari ACT ataupun lembaga yang lain seperti itu. Saran saya Pak, nanti dibagi saja hari, misalnya hari Senin saya dan Mutia, atau nanti berapa orang gitu per hari kan, dibagi di beberapa titik. Oh ya, boleh juga seperti itu. Harap dicatat ya, Bu Mutia sebagai sekretaris. Baik teman-teman, maaf sebelumnya tadi Zoom limit sudah habis, jadi kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, yaitu mungkin ada lagi yang ingin bertanya terkait agenda kita kali ini. Pak Asmin, saya mau bertanya. Kalau untuk isi sembakonya apa saja ya Pak yang digunain? Nah, saya juga belum tahu ya, belum kepikiran isi sembakonya itu apa. Mungkin ada yang ingin memberikan saran terkait isi dari sembakonya itu? Menjawab pertanyaan dari Mutia, biasanya isinya bahan-bahan pokok seperti
beras, dan mungkin bahan-bahan yang bisa bertahan lama seperti sarden dan juga mie. Mungkin ada yang menambahkan lainnya? Mungkin beras 2 kilo, minyak sayurnya itu yang apa? 1 liter, terus sarden, tergantung dari dana yang kita dapatkan nantinya juga. Kita lihat. Tapi yang itu mungkin memang sudah masuk ke dalam list bahan pokok yang ingin kita berikan, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk tambahannya nanti kita diskusikan lagi setelah dana itu terkumpul. Nah, sudah gimana itu? Cukup jelas ya untuk saudari Mutia? Atau masih ada yang ditanyakan? Baik Pak, saya ingin bertanya lagi. Hmm. Kalau untuk penerima sembako itu diberikan pada satu keluarga satu sembako atau untuk setiap anggota mendapatkan sembako? Mungkin saudari Rizka bisa menjawab? Kalau menurut saya satu kakak itu mendapatkan satu sembako. Karena kalau seandainya kita hitung hitungan kepala, itu mungkin nanti pembagiannya menjadi tidak merata. Misal satu kakak itu bisa ada yang punya 6 orang anggota keluarga, dan kakak lain mungkin memiliki anggota yang cukup sedikit. Jadi menurut saya sebaiknya satu sembako itu untuk satu kakak. Ya. Mungkin ada tanggapan dari yang lain. Ya, untuk memperjelas aja ya, biar kita ada bayang-bayang. Kalau menurut saya pribadi, kan itu kan target kita kasih donasi itu kan 50 kakak ya, 50 kepala keluarga. Nah, mungkin mungkin targetannya juga yang bisa kita maksimalkan, mungkin satu orang satu kakak itu bisa 200 sampai 300 lah budgetnya. Nah, gimana nanti kalau misalnya dana yang itu misalnya itu kita targetkan 300 dan dana itu tidak cukup, maka bisa kita kurangi budgetnya tadi. Mungkin yang asalnya 2,5 jadi cuma bisa 150 atau sampai 200. Yang dimana pokoknya inti agenda ini targetan kakaknya itu harus 50 seperti itu. Tapi harapannya mudah-mudahan targetan orangnya itu 50 kepala keluarga, dan satu sembakonya itu 300. 300 itu termasuk sembako dan satu box masker. Mungkin itu. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya Pak, saya ingin bertanya, itu masker yang kita berikan itu seperti masker kain atau masker medis? Jika masker kain kan kita harus tahu tempat produksinya itu yang di mana, terus kita cari bahan yang bagus, tapi harganya juga agak miring dari toko lain. Jika itu masker kain, tapi kalau jika itu masker medis, kita harus cari tahu juga tempat dan harganya yang sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk itunya terkait masker, kita usahakan maskernya itu masker kain, karena masker kain itu kan sudah diuji coba juga kan sama Departemen Kesehatan. Nah, kalau misalnya harga masker kain itu satu box masih dirasa mahal, maka bisa kita tidak memberikan satu box, tapi cukup 10 masker saja untuk satu keluarga itu. Seperti itu. Ya. Gimana untuk saudara Iren? Jelas terkait itu? Jadi kita juga nggak akan ngabisin waktu untuk mencari jenis maskernya tuh. Mau masker kain atau masker masker kesehatan. Jadi kita langsung aja sesuai protokol, langsung aja ke masker kesehatan lah, langsung dari yang sudah diuji, yang sudah teruji. Seperti jadi kita juga nggak ngabisin waktu, ya. Itu tempat pembeliannya sudah disurvei Pak atau belum? Untuk tempat pembelian Pembelian masker.
Belum, untuk saat ini belum sih. Karena kita masih fokus terkait dana dan jadwal agenda kita ini kapan gitu. Izin mau tanya, untuk jadwal pembagian bantuannya kira-kira kapan ya? Untuk jadwal pembagian sembakonya itu mungkin di tanggal, bukan mungkin ya, sudah pasti kita di tanggal 25 Oktober 2020. Jadi masih ada waktu 1 bulan untuk kita mempersiapkan hal-hal yang perlu dan yang masih dibutuhkan. Jelas ya, cukup untuk terkait jadwal. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak ingin bertanya, untuk wilayah pembagian sembako itu kira-kira di mana ya Pak? Atau di area Palembang atau di luar juga bisa dibagiin? Mungkin Saudara Catur bisa menjawab. Untuk itu kita fokuskan ke daerah Bukit dikarenakan kita baru mendapatkan data secara cepat dari Bukit. Jadi sementara untuk pembagian sembakonya kita fokuskan di daerah Bukit saja dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Untuk pembagian sembakonya itu siapa saja Pak yang ikut terlibat? Kita sendiri, forum kita sendiri, atau forum lainnya juga ikut terlibat membagikan sembako ke warga? Atau melalui RT saja Pak? Misalnya di RT 10 ada berapa kepala keluarga, kita titipkan di RT-nya, atau memang kita langsung ke lokasi rumahnya sendiri? Terima kasih. Terkait pembagian itu ya, mungkin untuk kita pribadi wajib hadir karena kita sebagai pelaksananya. Nah, untuk orang yang lembaga sosial yang lain, mungkin mereka bisa mengirimkan perwakilan saja untuk bisa menghadiri agenda tersebut. Biar sebagai bukti juga bahwa dana yang sudah kita kumpulkan itu tersampaikan ke masyarakat yang membutuhkan. Itu cukup jelas ya. Mungkin itu ya diskusi kita pada sore hari ini. Sudah cukup jelas ya untuk semuanya? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas Pak. Sudah jelas semua. Oh, sudah jelas ya? Sudah Pak. Jadi terkait ini kesimpulannya yaitu nanti dicatat ya saudari Mutia terkait poin-poin kita diskusi pada sore hari ini. Nah, jadi untuk agendanya ini insya Allah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2020. Nah, jadi masih ada waktu 1 bulan untuk kita mempersiapkan. Nah, 2 minggu pertama yaitu untuk kita mencari dana ataupun kolaborasi dengan lembaga masyarakat yang lain, ataupun dengan perusahaan-perusahaan ataupun instansi lain juga boleh selama 2 minggu. Nah, terkait itu kita bagi-bagi yang mana ada yang mengurusi dana ataupun kolaborasi dengan lembaga sosial itu, dan ada juga yang berkoordinasi mencari data kepala keluarga mana-mana yang harus kita berikan donasi tersebut. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa terkait job desk selanjutnya bisa kita diskusikan di dalam grup donasi ke selanjutnya, ataupun kita bisa lakukan diskusi kedua. Mungkin itu ya untuk agenda kita ke depannya ini. Harapannya semuanya bisa berpartisipasi dan semangat, dan di mana kita juga bisa insya Allah mendapatkan pahala untuk kita pribadi dan membantu sesama manusia. Baiklah, untuk beberapa instansi yang telah memberikan kabar konfirmasi terkait untuk berkolaborasi terkait agenda ini, yaitu ada ACT, Aksi Cepat Tanggap, ada dari Departemen Keumatan Lembaga Dakwah Kampus Universitas Sriwijaya, dan ada beberapa lembaga sosial lain yang masih dalam tahap konfirmasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih untuk teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi kita pada hari ini. Sebelum menutup diskusi kita pada hari ini, marilah kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.